Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Ibu Adentia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi untuk kalian semua, yaitu untuk kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Jangan lupa kalian mencatat materinya di buku tulis kalian masing-masing ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan juga gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks dengan mandiri. Yang kedua, yaitu siswa dapat menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman sekelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Lalu yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap dan jelas. Nah, anak-anak, dalam setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa macam paragraf. Dalam satu paragraf biasanya memiliki gagasan pokok dan juga gagasan pendukung di dalamnya. Ada yang tahu nggak apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang dapat mendukung gagasan pokok. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung, silahkan kalian lihat buku tematik kelas 4, tema 1, halaman 1 dan 2. Nah, dalam halaman tersebut terdapat bacaan dengan judul Pawai Budaya. Nah, di sini tugas anak-anak adalah menemukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari masing-masing paragraf yang ada pada halaman tersebut. Indonesia merupakan budaya yang memiliki berbagai macam keberagaman budaya agama dan bahasa daerah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menghargai berbagai macam keberagaman yang ada. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah yaitu menemukan 5 siswa teman sekelasmu, kemudian identifikasi dari nama siswa tersebut, agama yang dianut, asal, dan bahasa daerah yang digunakan. Lalu, tulislah jawaban dari tugasmu tersebut di buku tulis kalian masing-masing. Perbedaan yang ada pada setiap daerah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan patut kita syukuri. Ada berbagai cara dalam menghargai perbedaan yang ada, misalnya, yaitu tetap bermain dengan teman yang berbeda agama dengan kita, lalu tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang terakhir yaitu tetap bermain dengan teman meskipun berasal dari daerah yang berbeda dengan kita. Sebagai anak Indonesia, kalian harus bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia dan saling menghargai perbedaan yang ada. Indonesia selain kaya akan budaya, etnis, dan agama, Indonesia juga kaya akan alat musik tradisionalnya. Alat musik yang ada di Indonesia memiliki ciri tersendiri pada tiap sukunya dan memiliki cara tersendiri untuk memainkannya. Misalnya, yang pertama, alat musik kecapi. Alat musik kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Yang kedua, angklung berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyang. Yang ketiga, seluang dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan cara ditiup. Yang keempat, gendang yang berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipukul. Yang kelima, tifa yang berasal dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Dan masih banyak sekali alat musik daerah lainnya. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang banyaknya jenis alat musik yang ada di Indonesia dan bagaimana cara memainkannya, alat musik tersebut akan menghasilkan bunyi yang berasal dari benda yang bergetar. Getarannya dari suatu benda mengakibatkan udara sekitar benda bergetar dan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Kemudian, segala benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak bisa merambat pada ruang hampa.
Anak-anak, setelah kalian belajar mengenai alat musik dan cara memainkannya, tugas kalian yaitu membuat bunyi dari berbagai barang yang ada di sekitar kalian seperti sendok, gelas, botol, ember, kaleng bekas, dan lain-lainnya. Sebagaimana dengan hasil bunyi yang kalian ciptakan dari barang-barang yang ada di rumah kalian, begitu pula keragaman yang ada di Indonesia akan tetap baik, akan tetap bersatu jika kalian tetap saling menghargai perbedaan yang ada untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian semua. Tetap semangat belajar di rumah dan sampai ketemu di video pembelajaran kedua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.